guys, saya dari kelompok 5 akan membahas materi dari kelompok 1 yaitu analisis korelasi sederhana. Baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Analisis korelasi. Analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa kuat hubungan tersebut dan apakah hubungannya bersifat positif atau negatif. Kekuatan hubungan diukur menggunakan koefisien korelasi, sedangkan jenis koefisien yang digunakan disesuaikan dengan skala data dan jumlah variabel. Dapat kita lihat tabel tingkat korelasi dan kekuatan hubungan, dan korelasi atau R sama dengan minus 1, kurang dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Jika R sama dengan minus 1 atau korelasi negatif sempurna, artinya terjadi hubungan bertolak belakang atau berbanding terbalik antara variabel bebas atau X dengan variabel terikat Y. Misal, X merupakan curah hujan tinggi, Y merupakan banyak orang yang keluar rumah, maka semakin tinggi curah hujan, maka semakin sedikit orang yang keluar rumah. Jika R sama dengan 1 atau korelasi positif sempurna, artinya terjadi hubungan searah atau berbanding lurus antara variabel bebas X dengan variabel terikat atau Y. Misal, X merupakan presentasi, Y merupakan motivasi, maka semakin tinggi prestasi belajarnya, semakin tinggi pula motivasi belajarnya. Koefisien determinasi adalah angka yang menyatakan atau digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun rumusnya yaitu koefisien determinasi KD sama dengan R kuadrat kali 100% X ke Y. Misal, KD sama dengan 60%, X ke Y sama dengan 60%. 40%-nya merupakan variabel lain. Pengertian analisis korelasi sederhana. Pengertian dari korelasi sederhana mengukur hubungan antara dua variabel untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara keduanya. Korelasi ini digunakan untuk melihat apakah ada hubungan antara dua variabel yang saling berkaitan tanpa adanya variabel lain yang mempengaruhi. Kemudian, koefisien di antara dua variabel dikenal sebagai korelasi sederhana atau linear dan rektilinear. Model struktural korelasi linear sederhana yaitu X ke Y, di mana X merupakan variabel bebas dan Y merupakan variabel terikat. Ada beberapa teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan, bergantung pada jenis data yang digunakan. Teknik statistik tersebut antara lain korelasi personal product moment, korelasi Spearman, dan korelasi Gamma, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang korelasi personal product moment, yaitu untuk mencari hubungan variabel bebas X dengan variabel terikat Y, dan data berbentuk interval dan rasio. Baik, selanjutnya kita melihat contoh soal dari analisis korelasi sederhana, yang dimana soalnya seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara motivasi belajar X dengan presentasi belajar matematika Y. Berikut merupakan data motivasi belajar X dengan presentasi belajar matematika Y yang diketahui alfa sama dengan 5% sama dengan 0,5%. Adapun tiga pertanyaannya, yang pertama, berapakah besar hubungan motivasi belajar dengan presentasi belajar matematika? Yang kedua, berapakah besar sumbangan atau kontribusi motivasi belajar dengan presentasi belajar matematika? Dan yang ketiga, buktikan apakah ada hubungan yang signifikan motivasi belajar dengan presentasi belajar matematika. Selanjutnya kita beralih pada cara penyelesaiannya, yaitu pada slide berikutnya. Ini dia penyelesaiannya. Yang pertama yaitu membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. H0, tidak ada hubungan motivasi belajar dengan presentasi belajar matematika. H1, ada hubungan motivasi belajar dengan presentasi belajar matematika. Langkah keduanya yaitu kita membuat hipotesis statik, yang dimana H0 rho sama dengan 0, H1 rho tidak sama dengan 0. Kemudian langkah 3 yaitu menentukan taraf signifikansi, yang dimana taraf signifikansinya alfa sama dengan 5% atau 0,05. Langkah keempat yaitu menentukan uji yang digunakan. Uji yang digunakan yaitu korelasi person product moment. Langkah kelima, kaidah pengujian.
Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika T tabel sama kecil T hitung sama kecil T tabel, maka H0 diterima. Adapun langkah ke-6 yaitu menentukan nilai koefisien korelasi R. Kita bisa membuat tabel penolong seperti pada gambar, sehingga menghasilkan nilai koefisien korelasi yaitu R sama dengan 0,764. Jadi hubungan antara motivasi belajar X dengan presentasi belajar matematika Y sebesar R sama dengan 0,764 dengan kriteria tingkat hubungan kuat atau positif. Kita lihat pada tabel 1 dengan tingkat hubungan. Nah, selanjutnya langkah 7, besar sumbangan atau kontribusi variabel X terhadap Y, yang dimana KP sama dengan R. Selanjutnya yang ke-7, mencari besar sumbangan atau kontribusi variabel X terhadap Y, yang dimana KP sama dengan R kuadrat kali 100%, yang menghasilkan 0,764 kuadrat kali 100%, hasilnya adalah 58,37%. Artinya, pengaruh motivasi belajar X terhadap presentasi belajar matematika Y sebesar 58,37%. Sedangkan sisanya 41,63% ditentukan oleh variabel lain. Kemudian langkah ke-8 menentukan taraf signifikansi. Langkah A, mengetahui nilai T hitung, yang dimana rumus dari T hitung sendiri yaitu R akar N kurang 2 per akar 1 kurang R kuadrat, sehingga menghasilkan T hitungnya 3,349. Langkah B yaitu menentukan nilai T tabel, yang dimana T tabel merupakan taraf signifikansi alfa 5% sama dengan 0,5 karena uji di awal tadi. Uji dua pihak atau TTIS, maka nilainya alfa per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Dengan DB sama dengan N kurang 2 sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8. Sehingga T sama dengan alfa DB T yaitu 0,025,8 sama dengan 2,306. Selanjutnya langkah 9 yaitu kaidah pengujian. T hitungnya yang telah dihasilkan yaitu 3,349 dan T tabelnya yaitu 2,306. Jadi T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada hubungan motivasi belajar dengan presentasi belajar matematika. Nah, gimana guys? Itulah tadi penjelasan mengenai analisis korelasi sederhana. Mohon maaf atas segala kekurangan and see you guys.